Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba. Nah, sekarang ada 3 program ya yang sedang kami jalankan. Yang pertama seperti biasa pesantren virtual Pondok Salat. Mohon doanya mungkin nanti ke depan bisa menjadi pesantren faktual Pondok Salat. Ya, ada wujudnya insya Allah, mohon doanya. Nah, kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan haji khusus visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025 tanpa antri. Insya Allah aman dan amanah. Pilihan harganya dari 261 juta 4 orang sekamar sampai 332 juta. Nah, yang ketiga ini program umroh munajat ibadah ya sambil ibadah qabul hajat. Nah, ini insya Allah di bulan April pas Lebaran, pas Syawal ya, habis Ramadan, awal Syawal itu sebelum orang haji. Nah, kami mengadakan program umroh munajat sambil ibadah qabul hajat. Silakan yang mau bergabung boleh langsung menghubungin ya pihak travelnya. Katakan dari Ustadz Arifin, dari Buya, di situ dibikin Buya Arifin Purba. Oke, silakan ya, insya Allah ajak keluarga dan tetangga atau siapapun yang mau berangkat umroh. Insya Allah aman dan amanah. Baik. Nah, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk diri saya dan keluarga saya terutama, juga kita semua, yuk mari sama-sama kita luruskan niat kita. Ya. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini niatnya bagi para santri. Nah, untuk pengasuhnya nawaitu balighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi kalau niat kita benar, insya Allah bernilai ibadah. Tapi kalau kita ibadah beramal soleh tidak pakai niat, nanti di akhirat jadi arca, jadi patung. Jadi nanti kita akan dihadapkan, ke hadapan kita itu ada patung sholat, patung puasa, patung umroh, patung haji, patung menuntut ilmu. Jadi patung semua. Kita komplain kepada Allah, ya Allah, itu ibadahku kok jadi patung. Maka kata Allah, kamu tidak berniat, tidak memasang niat yang benar. Maka seluruh amal ibadah itu jadi patung. Sebab niat ini adalah ruhnya ibadah kita. Oleh karena itu, innamal a'malu binniyat. Setiap amal wajib pakai niat. Nah, niatnya ini, kalau menuntut ilmu, ya menuntut ilmu. Kalau nanti misalnya nyapu-nyapu, sengaja aku bersih-bersih karena kebersihan sebagian daripada iman, mencari ridha Allah. Kalau kita bekerja, cari nafkah, sengaja aku berangkat untuk mencari nafkah, mencari ridha Allah, begitu. Jadi diikut sertakan mencari ridha Allah. Nah, nanti amal-amal kita itu semua maka hidup dia dan mendapatkan balasan di sisi Allah. Oke, makanya senantiasa kita untuk memperbagus ya niat kita ini dalam beramal ibadah. Baik. Nah, ini pun hadiahnya bagi orang yang istiqomah thalabul ilmi. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ya, jadi dimudahkan bagi kita itu jalan ke surga kalau kita rajin thalabul ilmi. Baik. Nah, kembali ya
kita akan mengkaji tentang 20 macam sholat sunnah. Nih seperti biasa, setelah wudhu, tahiyatul masjid, rawatib, sholat taubat, tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat syuruk, sholat duha, kemudian sholat tarawih. Berikutnya sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat istikharah, kemudian sholat gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian intizar, kemudian sholat ba'da tawaf, kemudian sholat ba'da safar, dan yang terakhir sholat tasbih. Meskipun itu khilafiyah. Nah, ini 20 macam ya. Pada malam hari ini yang akan kita kaji adalah sholat tahiyatul masjid. Nih ya, sholat tahiyatul masjid. Ini yang akan kita kaji. Baik. Lanjutnya, apa itu tentang masjid ya? Nah, pengertian dan batasan masjid. Nah, ini kita harus tahu dulu ini, supaya kita nanti bisa di mana kita sholat tahiyatul masjidnya, ya. Dan apa saja larangan-larangan dalam masjid. Ini ya. Baik. Masjid. Nah, kita lihat masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi. Itu pertama sekali maksudnya ya. Adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dan sahabat Abu Bakar hijrah ke Madinah. Jadi ini yang pertama kali dibangun ya, di satu tempat namanya Quba. Kalau kita pergi umroh, pasti itu bisa dipastikan ya, setiap travel itu mengadakan city tour ke Masjid Quba. Nah, itu naik bis kita ke sana. Nah, Quba adalah suatu daerah terletak di wilayah Madinah. Jaraknya sekitar 2 mil atau kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Dari Masjid Nabawi itu 5 km dia itu. Oke ya. Nah, kemudian inilah Masjid Quba itu. Ya, menaranya, dindingnya, kubahnya itu putih semua. Ya, putih. Ini dalam yang sebelah kanan dalamnya. Dalamnya luas. Nah, bagi yang sudah pernah ke sana itu akan terbayang. Bagi yang belum, ya, berniatlah, bertekadlah. Ya, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Aku ingin ya Allah berziarah ke Masjid Nabawi, ke Masjid Quba, ke Masjidil Haram. Entah macam mana pun caranya, Engkau yang Maha Kaya ya Allah. Nah, tambahkan lagi niat, kalau bisa bareng Ustadz Arifin Purba. Boleh. Nanti Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Jangan putus asa dulu. Ustadz kayaknya nggak mungkin deh. Ya, penghasilan saya aja sekian, mana mungkin? Nah, itu namanya putus asa. Jadi asa nggak boleh diputus. Nah, kita wajib berharap kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat menggantungkan harapan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu datang ke Masjid Quba secara rutin. Kebanyakan pada hari Sabtu untuk sholat sunnah di sana. Nabi juga selalu mengajak para sahabat, ayo kita sahabat kita ke Quba yuk, Masjid Quba begitu. Hari Sabtu itu. Qala Sahlu ibni Hunayf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, kalau kita umrah itu di hotelnya, makanya sebelum berangkat itu wudhu dulu di hotel, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, maka baginya pahala 1 kali umroh. Wah, itu luar biasa nih, 1 kali umroh kata Nabi. Tapi wudhunya dari rumah, dari hotel. Ustadz, kalau lagi di jalan atau pas di sana kita batal, macam mana Ustadz? Ya udah wudhu di sana. Tapi kita dari rumah itu memang dari hotel itu harus sudah dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan suci. Berangkat kita ke Masjid Quba, sampai di sana nanti kita sholat sunnah 2 rakaat minimum ya.
minimum 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Masih ada waktu nanti sholat duha, karena kita berangkatnya pagi. Masih adalah waktu lagi kita sholat hajat di sana. Luar biasa. Minimum 2 rakaat lah tahiyatul masjid nanti ya. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi ini Masjid Quba. Masjid pertama kali dibangun, belum ada Masjid Nabawi, belum. Ya pertama dibangun, selain Masjidil Haram ya, kalau itu memang sudah dari awal itu. Nah, tapi masjid di luar Masjidil Haram yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Tuh, di sekitar kota Madinah. Nah, kemudian ada lawannya, yaitu Masjid Diror. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsada liman haraballah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudrotan. Itu namanya Masjid Diror. Pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Nih, jadi Masjid Diror ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik tujuannya sebetulnya kalau mereka ditanya, oh ini tujuan kami ini adalah kebaikan. Kalau ditanya, padahal menimbulkan perpecahan umat, bahkan menampung musuh-musuh Allah, musuh Rasulullah di masjid itu. Itulah orang-orang munafik itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu disebut dengan Masjid Diror. Nah, kemudian Masjid Diror ini adalah setiap masjid yang didirikan dengan tujuan untuk menimpakan mudarat kepada kaum muslimin dan menyakiti kaum muslimin, yaitu orang-orang munafik. Makanya diperintahkan oleh Nabi atas syariat dari Allah dihancurkan itu Masjid Diror. Kalau dalam konteks kekinian, Masjid Diror ini adalah ya masjid yang dibangun karena sentimen. Ya. Misalnya di satu masjid sholat tarawihnya 23 atau 11, langsung bikin saingan. Nah itu nanti saingan itulah Masjid Diror itu. Ya. Atau dia bangun masjid dari kebanyakan uang-uang haram. Nah itu juga Masjid Diror. Buktinya nanti dalam masjid itu sering terjadi percecokan antar pengurus, ya, berebut macam-macam. Nah, itu artinya Masjid Diror. Dan kalau kita berada di dalam, nggak ada kenyamanan, bawaannya panas saja, bawaannya nggak tenang. Nah, itu Masjid Diror. Tapi kalau ada masjid kita masuk ke dalam itu nyaman, tenang. Nah, itu nanti kita tadi sepertinya Masjid Quba tadi, masjid yang dibangun atas dasar keimanan. Bisa kita insya Allah bisa merasakan. Kita mampir satu masjid, terasa itu. Ini Masjid Diror atau masjid yang diridhai oleh Allah. Ya, tapi nggak boleh kita menghancurkan. Ya, nanti jadi perpecahan malah. Ya sudah, kita menghindar aja. Nah, kemudian kalau begitu Ustadz, apa sih pengertian masjid itu? Nih, masjid atau masjidun ini bahasa Arab ya, dengan huruf jim yang dikasrohkan. Huruf jimnya dikasih baris bawah, masjid. Nah itu ya, adalah tempat sujud. Jadi dalam grammar bahasa Arab, itu satu kata bisa dipecah menjadi 300 kata. Misalnya sajadah, itu kata-kata sajadah itu bisa dipecah menjadi 300 kata yang hampir mirip-mirip. Nah, sajadah kalau masjid itu sajadah sujud, kalau masjid tempat sujud begitu. Nah, tempat sujud kalau masjid. Asal katanya sajadah, 3 kata dia. Yasjudu, ya, sajedan, sujudan, sajidun nanti, masjudun, masjidun, begitu ya. Jadi
asal katanya dari bahasa Arab, yaitu tempat sujud. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, masjid berarti bangunan khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu yang sifatnya tetap tidak berpindah-pindah. Itu masjid, ya. Jadi bangunannya khusus, ya memang dikhususkan untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat di situ, nggak berpindah-pindah. Itu masjid. Tapi kalau berpindah-pindah itu bukan masjid. Jadi khusus dia bangunannya. Itu ya. Nah, kemudian beberapa pengertian masjid yang lain. Yang disepakati adalah al-masjidul jami atau masjidul jami. Al-masjidu boleh atau masjid saja boleh. Yaitu dipakai sholat Jumat. Sekalipun masjid itu kecil, asalkan orang-orang berkumpul di hari Jumat untuk menegakkan sholat Jumat. Nah itu, ya. Jadi masjid jami adalah masjid yang dikerjakan di situ sholat 5 waktu dan ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid jami'. Jika tidak ditegakkan padanya sholat Jumat, hanya sholat 5 waktu saja, maka ia disebut dengan istilah masjid shogir, masjidul shogir, masjid kecil. Orang kita mengatakan adalah musola. Tapi kalau dalam bahasa Arab, istilah Arab yaitu musola itu adalah tempat sholat, yaitu tanah lapang. Itu tanah lapang. Nah, kalau dalam istilah syar'i ulama-ulama fikih itu disebut dengan masjidus shogir, masjid kecil. Artinya masjid yang tidak ada sholat Jumat padanya. Baik. Nah, kemudian adapun tempat yang digunakan untuk sholat Id dan sholat istisqa dinamakan al-musolla, yaitu lapangan terbuka. Jadi lapangan terbuka untuk sholat Id, sholat istisqa minta hujan, nah, itu namanya musolla, al-musolla. Ayo kita sholat Idnya di al-musolla atau di musolla yuk. Orang heran, loh kok ke musolla bukannya ke masjid? Iya, ke musolla. Apa arti musola? Adalah lapangan terbuka. Itu sebenarnya musola itu. Ya, musola itu tempat sholat adalah lapangan terbuka. Tapi di tempat kita itu musola itu ya masjid yang kecil tadi yang tidak ada Jumatan, hanya sholat 5 waktu. Baik. Nah, kemudian pengertian secara luas. Masjid adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. Ini lebih luas dia. Kan di mana saja kita boleh sholat asalkan bersih tempat itu, ya. Jangan di tempat buang air, ya. Jangan juga di kandang babi misalnya, nggak boleh, atau di kandang hewan yang di sana ada kotoran-kotoran hewan, karena kotorannya nanti najis hukumnya. Tapi kalau di tempat-tempat lain, nah itu ya boleh kita sujud. Oke. Nah, kemudian sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada sabda Nabi ya, ini namanya musola lapangan ini. Ini sabda Nabinya. Ini redaksi bahasa Arabnya, coba kita lihat terjemahannya. Aku diberitakan 5 hal, kata Nabi, yang tidak ada diberikan kepada Nabi sebelumku. 1. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Ini kata Nabi. Jadi kalau ada musuh Islam, ya musuh Islam, mau menyerang Islam, mau menyakiti Islam, itu 1 bulan sebelumnya mereka sudah ketakutan duluan, kata Nabi. Nah, itu dari Allah itu, ya, dari Allah. Tapi tentu bagi orang-orang yang memang sudah mapan akidahnya, imannya, tauhidnya, ibadahnya, betul-betul soleh dia. Jadi kalau kita betul-betul soleh, kita akan dilindungi oleh Allah dari musuh-musuh kita. Seberapa jauh? 1 bulan perjalanan. Kalau zaman dulu 1 bulan perjalanan itu jalan kaki atau naik onta atau naik kuda. Nah, kalau sekarang itu bisa jadi naik pesawat. 1 bulan dia naik pesawat, entah kemana sampainya itu, jauhnya itu. Nah, segitulah musuh kita udah takut sama kita. Begitu kepada Rasulullah, musuh udah takut duluan. Itu Allah berikan itu kepada Rasulullah dan umat Islam.
Yang kedua, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Ya. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Nih, di tempat itu. Ini maksudnya di padang pasir dulu. Kalau dia mengadakan pergi musafir, udah masuk waktu, udah ada wudhu, atau kalau nggak nanti berwudhu atau bertayamum, dia sholat di situ. Sah, boleh. Kalau agama sebelum Islam datang nggak boleh, dia harus tempat khusus dia. Kalau Umar Rasulullah boleh sholat di situ. Yang ketiga, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Ini kata Nabi, ini 5 hal ya. Jadi harta ghanimah, harta perang itu halal untuk umat Islam. Yang keempat, aku diberikan hak syafaat. Nih, nanti Nabi yang berhak satu-satunya memberikan syafaat daripada nabi-nabi lain. Itu yang keempat. Yang kelima, para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan. Tuh. Sementara wa kana an-nabiyyu bu'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi-nabi sebelumku, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria itu semua untuk kaumnya. Kalau Nabi Musa itu untuk Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan. Aku diutus untuk manusia semuanya. Tidak hanya orang Arab, semuanya. Ini 5 hal yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW dan untuk kita umatnya. Nah, kita lihat sekarang batasan area masjid. Ya. Semua tempat bagian masjid yang digunakan untuk sholat adalah termasuk masjid. Jumhur ulama berpendapat tentang atap masjid. Nah, kalau di sana itu atapnya itu daknya itu dicor begitu. Kalau kita kan atapnya pakai genteng atau yang lainnya. Kalau di Arab itu ya dicor, dia rata begitu. Nah, jadi jumhur ulama berpendapat tentang atap masjid adalah bagian dari masjid dan sah beriktikaf di sana. Iktikaf di loteng masjid itu sah karena itu masih bagian daripada masjid. Baik loteng itu ke atas maupun ke bawah. Ya, ada kan sekarang ini bangun-bangun di bawah itu ada. Jadi seperti itu, sah di sana sholat, sah di sana iktikaf. Nah, halaman masjid. Nah, ini bagaimana halaman masjid? Jika bersambung dengan masjid dan dilingkupi oleh sesuatu seperti pagar, maka dia termasuk masjid. Tetapi halaman masjid secara mutlak tidak ada pembatasnya, maka tidak termasuk masjid. Tuh. Makanya sebetulnya kalau Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu kan masih ada pagar dia tuh keliling. Maka yang di luar itu termasuk hotel-hotel yang dekat itu bukan masjid. Termasuk pun halamannya. Makanya kalau kita terlambat sholat ya di Masjid Nabawi, kita itu udah terlambat, orang udah sholat dia. Nah, lalu kita di luar pagar tuh gelar sajadahnya. Nah, kita nggak sholat di masjid, tapi sah sholatnya. Tapi kita tidak sholat di masjid. Tapi kalau di dalam pagar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu dia termasuk. Nah, beda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu nggak ada pagarnya dia. Pagar permanennya nggak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan hotel-hotel sekitar Masjidil Haram itu kan ada masjidnya juga itu di lantai 3 atau di lantai M ya, di lantai apa begitu. Nah, itu termasuk di Masjidil Haram. Sah sholat di situ. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Karena tidak ada pagar yang permanen yang membatasi. Beda dengan Masjid Nabawi tadi. Nah, atau masjid kita. Ya, masjid kita di sini itu kalau dia ada masjid, ada halaman, di luar halaman ada pagar keliling, nah itu dalam pagar itu masih masjid dia. Masjid. Oke ya. Nah, kemudian ringkasnya jika masjid memiliki pagar, maka tidak boleh berjual beli di area dalam pagar. Adapun jika masjid itu tidak memiliki pagar, maka batasan terlarangnya jual beli adalah area yang dipakai untuk sholat saja. Ini untuk masjid di luar Masjidil Haram ya. Oke. Nah, kemudian demikian juga semua bangunan yang bersambung dengan bangunan masjid maka dilarang berjualan padanya. Terasnya itu masih nyambung dia itu. Atau masih kalau dia punya pagar, dalam pagar itu nggak boleh di sana jual beli. Sana sholat berjamaah termasuk sholat dalam masjid. Nah, bahkan kata sebagian ulama tahiyatul masjid pun boleh di situ karena termasuk daripada bangunan masjid. Baik. Kemudian mari kita lihat berangkat ke masjid ya. Sudah mandi
sudah berwudu, memakai pakaian yang indah, dan memakai wangi-wangian. Ini sunnahnya ini. Anjurannya begitu dalam syariat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi la yaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khotiatan wal ukhra tarfa'u darajatan. Artinya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah-rumah Allah, ke masjid untuk menunaikan sholat, yang satu dari kewajiban-kewajiban Allah yang lain, misalnya menuntut ilmu, maka kedua langkahnya salah satunya adalah menghapus dosa dan langkah yang lainnya adalah mengangkat derajat. Jadi melangkah satu hapus dosa, melangkah lagi naik derajat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa, naik derajat, kan begitu. Makanya ada salah seorang sahabat waktu itu, dia punya kemampuan, ditanya, kenapa engkau nggak bikin rumah dekat masjid? Kenapa mesti jauh-jauh dari masjid? Apa jawab dia? Aku ingin langkahku lebih banyak, gitu kata dia. Nah ini ya, jadi ini kuutamatkan kalau kita melangkah, tapi sudah berwudu dari rumah, sudah suci, sudah bersih. Nantilah wudunya nanti di sana aja. Nah, itu nggak dapat. Kecuali kalau dari rumah sudah bersuci. Nah, tiba-tiba batal, itu lain masalah ya. Tapi kalau dia niatkan dari rumah, nanti aja di sana wudunya, itu nggak dapat dia pahala ini. Baik. Nah kemudian, nih, jangan memakai kaos oblong. Kaos oblong itu kaos yang nggak ada kerannya. Mana bolong-bolong lagi sebagian. Udah itu habis olahraga atau habis lari-lari keringatan, masuk ke masjid, sholat, jangan. Atau pakai kaos partai, di belakangnya ada gambar partai, di belakang jamaah baca, ini gara-gara partai ini, negeri ini jadi hancur. Jadi menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga, jangan memakai pakaian tidur malam. Kenapa? Bau iler. Ya, jadi iler itu sebagian ulama mengatakan hukumnya najis. Kenapa? Karena dia keluar dari perut besar, dari dalam, dan itu bau. Tapi kalau ludah, dahak itu bukan najis. Ludah, da'a bukan najis. Ya cuman orang jijik aja. Tapi kalau iler, itu najis. Kenapa? Bau dari perut besar dia. Apalagi ya kita sholat berjamaah ini pagi-pagi. Kita tengok, wah alhamdulillah nih yang bau iler nggak datang. Nah kita datang di belakang nih. Nggak berapa lama, datang pula dia yang bau iler terus. Samping kita pula. Wah makin nggak khusyuk kita. Nah, jangan pakai baju tidur. Akan tetapi kata Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Sebagian ulama mengatakan ini wajib hukumnya. Ya karena ingin menyembah Allah, menghadap kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Wajib hukumnya. Kalau sebagian ulama mengatakan, ya. Jadi pakai pakaian bagus, yang indah, yang rapi kita ke masjid. Bila perlu pakai jas, pakai koko dia. Ada sorban mungkin di lehernya. Nah, begitu. Jangan tadi itu jas oblong, partai, bau iler, jangan. Nabi itu punya jas khusus dia kalau mau ke masjid. Siapkan pakaian khusus ke masjid. Baik. Nah, kemudian pakai juga wangi-wangian yang terbaik yang disukai banyak orang saat akan ke masjid atau ke musholla, lapangan. Ya, jangan pakai minyak wangi, orang nggak suka. Misalnya ada minyak nyong-nyong misalnya, atau minyak apalah orang nggak suka. Jangan yang orang suka lah. Nah, disebutkan dalam hadis. Kita lihat an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin, faman jaa'a ilal jumu'ati falyaqtasil wa in kana tibun fal yamassa minhu wa alaikum bisiwak." Artinya, hari ini adalah hari Jumat, adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan salat Jumat, hendaklah ia mandi di rumah, lalu memakai pakaian, lalu memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi atau bersiwak.
Nah, ini sebelum ke masjid artinya mandi dulu, berwudu, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, dan sikat gigi yang bersih. Rapih kalau kita mau ke masjid. Nah, taib, ketika keluar dari rumah, idza kharajar rajul min baitihi faqal bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada azim, ini doa keluar rumah, mau kemana aja. Ini doanya, nggak pakai azim ya. Azim nanti dalam konteks lain. Kalau dalam konteks ini nggak ada azimnya. Nah, tapi selama ini orang pakai azim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak pakai dia. Kalau ini hadisnya, nggak pakai illa billah, cukup. Artinya apa? Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca zikir yang di atas tadi, ya, bismillah itu dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongannya. Maka malaikat akan berkata kepadanya, kepada orang ini yang baca doa ini. Apa kata malaikat? Sesungguhnya kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dalam segala keperluan oleh Allah, dijaga dari semua keburukan oleh Allah. Kenapa? Karena baca doa itu. Sehingga setan-setan tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya itu, bagaimana mungkin engkau bisa mencelakakan orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah? Ya, dicukupkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Gak mungkin, kata satu setan kepada temannya. Nasihatin. Kenapa? Dia udah baca doa. Baca doa keluar rumah. Makanya baca ya. Lalu kita baca mau kemana aja. Asalkan yang positif. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baik. Berjalan menuju masjid sambil baca doa ini sambil jalan. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, wa fi basari nuron, wa fi sam'i nuron, wa an yamini nuron, wa an yasari nuron, wa fauqi nuron, wa tahti nuron, wa amami nuron, wa khalfi nuron, wa ja'al li nuron. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam kolbuku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya dari belakangku, dan jadikanlah untukku cahaya. Ini kita baca ini ketika keluar rumah. Ya, supaya apa? Betul-betul bercahaya, lahir dan batin, dunia sampai ke akhirat. Nah, kemudian raihlah sop pertama karena ia adalah sebaik-baik sop bagi laki-laki dewasa. Adapun sop yang terbaik bagi perempuan adalah sop yang paling terakhir. An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nasi akhiruha wa syarruha wa awwaluha. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir, seburuk-buruknya adalah yang pertama. Jadi yang di tengah-tengah itu anak-anak laki-laki bertemu dengan barisan anak-anak perempuan. Tuh ya. Baru yang dewasa laki-laki paling depan, yang paling utama, perempuan yang paling belakang, yang paling utama. Asalkan masih dalam masjid. Nah, jadi kita diperintahkan oleh meraih saf pertama. Ya, saf pertama disitulah yang paling besar pahalanya. Mau masuk masjid dan keluar masjid baca doa. Ini baca ketika masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau untukku. Nah ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ketika masuk ke masjid sambil jalan sambil baca. Nah ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku meminta karuniamu. Aku meminta karuniamu. Karena begitu keluar masjid, ya kita mencari karunia Allah. Ya. Nah ini baca ini. Di mana aja Ustadz? Iya di mana masjid aja, termasuk Masjidil Haram. Baca ini. Nah, setiap memasuki masjid dianjurkan untuk menegakkan sholat 2 rakaat sebelum duduk sebagai penghormatan terhadap masjid. Inilah yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, artinya penghormatan terhadap masjid. Nih ya. Jadi begitu kita mau masuk masjid, kita setelah baca doa, sebelum duduk kita disunnahkan sholat. Nah, ketika azan berkumandang, kita jawab azan itu. Jangan langsung sholat, kita jawab dulu azan.
ketika qomat sudah dikumandangkan, kita langsung ikut menjadi makmum. Jangan sholat sunnah dulu, nggak boleh. Sunnah dulu imam masih lama ini, nggak boleh. Langsung gabung kita berjamaah. Ya. Bahkan ketika kita sholat sunnah, ya, kemudian ada yang qomat, udah kita batalkan sholat sunnah kita, ikut langsung kita berjamaah. Nih tahiyatul masjid, ya, keutamaan orang yang sholat tahiyatul masjid. Menegakkan salat sunnah 2 rakaat itu sebelum duduk. An Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Artinya dari Abu Qatadah As-Salami bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Nah ini, jadi sebelum duduk dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Apa niatnya? Sengaja aku sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu niatnya, tahiyatul masjid. Nah, tapi saat akan sholat sunnah hendaknya membuat sutra di arah depan. Nah ini ya, jadi sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, atau sholat sunnah ba'diyah, atau sholat sunnah qobliyah di masjid lah ini. Itu kita dianjurkan untuk membuat sutroh, pembatas. Ya. Faqala Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton." Artinya, Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap satu sutroh dari manusia, lalu ada orang yang bermaksud lewat di depannya, maka hendaklah dia mendorong dadanya. Jika dia menolak atau melawan, hendaklah dia memeranginya, karena dia adalah setan. Nah itu. Nah, tapi untuk menerapkan ini sangat sulit ketika di Masjid Nabawi. Ini ya, di Masjid Nabawi itu kan kalau habis azan, habis sholat 5 waktu, kita duduk sebentar. Nah, setelah itu nanti kalau ada aba-aba untuk sholat jenazah, kita sholat jenazah dulu. Jangan ba'diyah dulu. Sholat jenazah setiap waktu ada itu biasanya. Dari orang-orang kampung sekitar Madinah, sekitar Mekah itu dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan. Orang kampung mana-mana pun ada aja tiap hari. Nah, jadi setelah kita sholat jenazah, baru kita sholat ba'diyah. Nah, sholat ba'diyah itulah atau tahiyatul masjid. Usahakan kita sutra kita itu tiang atau dinding. Tiang atau dinding. Nah, ketika kita sholat di hadapan dinding tadi, ada yang mau lewat di depan kita itu, gini kan tangan kita. Tangan kita begini kan. Kalau dia melawan, terus, tekan terus. Batal nggak sholat kita? Enggak, memang disunnahkan begitu. Kalau dia melawan juga, ya udah lawan. Perangi dia, kata Nabi. Karena dia adalah setan. Nah, jadi sutroh itu pembatas antara kita dengan orang yang mau lewat. Tapi kalau di depannya silakan. Nah, di depannya silakan. Tapi bagi ibu-ibu, kalau di Madinah atau di Mekah, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya, ya lalu tasnya taruh di depan itu untuk sutroh. Jangan, itu nanti diambil orang. Pas kita sujud hilang dia. Maka taruh di leher aja, tetap dirangselkan dia. Atau pas di depan kita taruh. Jadi nanti kalau kita ketika sholat itu kelihatan. Ya, baik. Nah, kemudian ukuran jarak sutroh dengan ujung kaki. An Abdullah ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla wa bainahu wa bainal jidari salasatu azru. Kemudian beliau sholat di depan sutroh, dan jarak antara beliau dengan sutroh atau dinding itu ada 3 hasta. Nah, 3 hasta. Ini ya, kita lihat 3 hasta itu maksudnya ini nih. Ini hasta dari ujung tangan sampai siku, itu hasta. Kalau dua-dua gini depa namanya. Depa ya. Hasta itu segini nih. Hasta. Ya. Satu hasta itu segini. Nah, kalau gini setengah depa ini. Ini setengah depa. Satu depa. Ini hasta.
Nah, jadi 3 hasta dia jaraknya. Dari mana? Dari jempol kaki kita. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu, santri berdiri misalnya di ubin, lalu nanti kita duduk, nongkrong kita bikinlah 3 hasta. Dari siku taruh di ujung jempol kaki. 1, 2, 3. Nah, makanya ini hasta ini kita lihat ya. 3 hasta itu dari ujung kaki ke pembatas itu 130 cm kurang lebih. Sementara sajadah kita itu yang di masjid itu cuma 110. Makanya nanti kalau sholat nyundul dia, atau pahanya itu nggak bisa tegak. Nah, dia cenderung ke depan, itu nggak benar. Jadi itu tegak dia atau ke belakang dikit itu. Nah itu dia. Bukan ke belakang, ke depan dikit ya. Ke depan dikit, sujudnya agak jauh. Makanya nanti saya itu berniat nanti ketika punya pondok pesantren faktual ya, kita bikin masjid, nanti saya ingin nanti karpet pesan khusus, panjangnya 130 atau 150, supaya enak kita tuh sujudnya, nggak mentok kaki orang di depan kita. Nah kemudian ketika berdiri nanti dibikin telapak kaki, jadi nanti orang berdiri di telapak kaki itu supaya nanti bisa rapat dia. Ingin saya itu nanti ke depan. Syukur-syukur nanti bisa dapat pabriknya di mana. Ada yang wakaf, cantik begitu kita masuk, wah ini beda ini, begitu. Nah jadi nanti sutra, boleh garis itu. Garis satu karpet itu 130 misalnya, itu garis itu sutra. Jadi kalau ada orang depan kita lewat di dalam sutra kita, itu kita ginikan tangan kita. Tapi kalau di depan sana nggak apa-apa dia. Ini di balik kotak hijau itu, biru itu, ke depan sana nggak apa-apa lewat. Tapi kalau antara kaki kita dengan sutra itu, pembatas itu ada yang lewat, halang pakai tangan. Nah, makanya kalau saya sholat tahiyatul masjid, usahakan kita mendekat ke dinding atau mendekat ke tiang. Atau kalau enggak di masjid misalnya ada khusus kayu sutra, ya letakkan baru kita sholat. Atau tas kita taruh di depan gitu, kita sholat sunnah tahiyatul masjid terutama itu. Nah ini sunnah Nabi ini yang banyak ditinggalkan oleh orang. Ini kadang-kadang di tengah-tengah dia sholat, nggak memojok ke pinggir dia. Orang akhirnya lewat lalu ngelalang aja. Apalagi habis sholat berjamaah ini, dia nggak ikut doa. Sementara ada yang masbuk. Nah, dia ini lebih berani sholat di depan orang yang sedang sholat daripada orang yang sudah duduk. Harusnya kita lewatnya di depan orang yang sudah duduk itu, kita minta izin, kita ke langkah-langkah pundaknya sana kalau mau keluar. Jangan kita lewatin di depan orang sedang sholat. Lebih baik menunggu 40 hari kata Nabi, sampai dia selesai baru kita lewat. Kenapa? Kita setan kalau kita lewat di situ. Makanya saya katakan tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita ada niatan mau cepat-cepat keluar, cari posisi sholat dekat pinggiran jalan di masjid itu. Jangan di tengah-tengah. Ataupun kalau di tengah-tengah, udah nunggu aja kita biar selesai dulu orang sholat, baru kita nanti lewat. Jangan melangkahi di depan orang yang sedang sholat sunnah. Setan gitu. Makanya banyak orang pergi umroh jadi setan dia, pergi haji setan dia ketika di masjid. Karena lewat di depan orang itu. Nggak boleh kita melewatin sutra itu. Di dalam sutra nggak boleh. Haram hukumnya. Karena setan kata Nabi. Na'udzubillah. Nah, jadi sutra itu 3 hasta ya. Nanti coba antum hitung sendirilah. Berdiri, bikin 3 hasta, coba dihitung berapa itu. Minimum 130 cm. Baru kita enak sujudnya itu nanti. Nggak mentok kita. Dan posisi sujud juga pas dia. Nanti ada babnya tentang sujud insya Allah. Nah, tapi bentuk sutra minimum garis, ini hadisnya ya. Ini terjemahannya. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika dia tidak menemukan sesuatu, nggak ada benda, hendaklah dia menancapkan sebuah tongkat. Ini kalau di padang pasir, tancapkan tongkat. Nah di depan tongkat itu dia sholat. Jika dia tidak membawa tongkat, hendaklah dia membuat garis di padang pasir itu. Di garis sana itu pasir, rap di garis. Nah, kemudian tidak memudorkannya sekalipun ia lewat di depannya. Nah, kalau di depan garis sana orang lewat silakan. Jangan sampai lewat di depan, di dalam garis kita, antara kita sama garis. Nah, itu dihalang gitu. Jadi sutra itu boleh garis. Makanya garis karpet yang di masjid itu bisa juga di sutra. Jangan kita lewat di dalam itu, nggak boleh. Nah, ke depannya kita boleh. Baik.
Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu wajib hukumnya. An Jabir ibni Abdullah qol, ja'a salaikun al-atafaniun yaumal jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi fajalasa faqala lahu ya Sulaiku kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima thumma qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Dari Jabir bin Abdullah datang Sulaik al-Ghatafani pada hari Jumat sementara Rasulullah sedang berkhutbah, lalu ia langsung duduk saja orang ini tadi. Maka Rasulullah pun langsung berkata padanya, wahai Sulaik, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Enggak diajak dialog ya. Sulaik, berdiri, sholat 2 rakaat. Gitu. Jangan jawab, udah berdiri aja. Kerjakanlah dengan ringan, jangan terlalu panjang, ringan kerjakan. Ya baca aja misalnya habis takbiratul ihram, tidak usah baca iftitah, langsung Fatihah. Habis Fatihah, nggak usah baca surah, langsung ruku. Karena yang wajib itu adalah Fatihahnya. Nanti kita akan ketemu. Nah itu ringan nanti dia, selesai nanti itu. Nah kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Dan hendaklah ia mengerjakan dengan ringan. Nah ini sampai 2 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Baik. Nah kemudian, sementara ada juga ulama yang berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat demikian. An Abdullah bin Busrin qala kuntu jalisan ila janibihi yaumal jum'ati faqala ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ijlis faqad azaita. Dari Abdullah bin Burs, aku sedang duduk di masjid pada hari Jumat, lalu datang seorang laki-laki yang melangkahi pundak-pundak manusia, sedangkan Rasulullah berkhutbah. Maka beliau berkata, duduk, sesungguhnya engkau telah menyakiti mereka. Ini ada pendapat mengatakan tahiyatul itu sunnah. Kenapa? Pernah orang ketika Jumat melangkahi pundak-pundak orang, mau ke depan, kata Nabi, duduk, nah, jangan menyakitin orang. Tapi yang tadi itu disuruh sholat. Kenapa? Dia datang ke masjid itu dan dia tempat berdirinya itu kosong, nggak melangkahin orang, dia ngisi saf yang kosong. Nah, makanya kata Nabi, diri sholat 2 rakaat. Tapi kalau orang ini tadi dia masuk itu melangkahi orang, padahal tempat udah sepi, duduk. Nah, duduk aja di situ, nanti ketika sholat nanti baru atur barisan. Nggak disuruh sholat sunnah di situ, nggak disuruh, karena nanti nyakitin orang lain lagi. Akhirnya orang pada minggir, sementara mendengarkan khutbah. Nah, jadi ini 2 pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan ya hukumnya itu wajib, bahkan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Oke, siapa yang tidak diperintahkan untuk menegakkan sholat tahiyatul masjid? Nah ini ya, khatib saat akan khutbah. Nih seperti yang saya sampaikan, ketika hari Jumat Rasulullah itu berada di depan, di pintu depan di masjid, menyambut, ayo cepat, ta'al ya, ta'al. Cepat, ayo cepat, masuk. Udah waktu dekat. Nah begitu sudah masuk semua, datang Bilal mengasih kabar, ya Rasulullah waktu sudah masuk, baru Nabi masuk masjid. Nah Nabi nggak sholat tahiyatul masjid dia, langsung naik ke mimbar, mengucapkan salam, duduk, baru azan. Nah ini jadi khotib saat akan masuk. Nah, tapi kalau khotibnya datang awalan, belum ada orang, belum ada aba-aba untuk melaksanakan Jumat, nah itu disunnahkan kita, atau diperintahkan tadi wajib tadi, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu kita. Nah, seperti dan saya lakukan itu, datang ke masjid kita masih ada waktu, tempat ada, udah sholat sunnah aja dulu. Baik. Yang kedua, pengurus masjid yang selalu keluar masuk masjid. Ini pengurus masjid atau marbat masjid lah, dia tinggal di masjid. Ya tiba-tiba dia keluar, nah itu masuk lagi, sholat lagi, ntar dia urus keluar lagi. Nah itu nggak perlu, kata ulama. Jadi pengurus masjid dia itu begitu dia keluar masuk lagi, itu nggak perlu dia sholat di masjid. Kalaupun mau sholat, dia berada di luar masjid, dia ke masjid dulu, sholat tahiyatul masjid, baru dia beres-beres, itu boleh pertamanya aja. Tapi kalau tinggal di area masjid itu, nah jangan. Jadi keluar ntar dia masuk, sholat lagi, ya kapan kerjanya? Tahiyatul masjid terus dia. Nah yang ketiga, makmum yang masbuk. Kayak tadi, mau sholat subuh ini, sudah qomat ini, udah qomat. Memang udah mau takbir, kita baru masuk. Tahiyatul masjid dulu imam nanti kan masih ada 1 rakaat, nggak boleh. Langsung gabung kita.
Nggak ada tahiyatul masjid bagi yang masbuk. Nggak ada tahiyatul masjid. Langsung dia kalau sudah berkumandang iqomah. Nah, ini tiga kelompok orang yang tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Apa hikmahnya sholat tahiyatul masjid itu? Sebagaimana seorang hendak masuk ke rumah, dia mengucapkan salam kepada pemilik rumah, ya, sebagai penghormatan. Maka demikian juga lah seorang ketika mau masuk ke masjid, menegakkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid. Jadi istilahnya etika lah, etika atau adab atau akhlak ketika kita di masjid. Nah, makanya tahiyatul masjid kita 2 rakaat. Jangan kita datang langsung masuk tiduran, duduk. Nah, jangan. Sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, kemudian sholat tahiyatul masjid ini adalah sebagai salah satu penyempurna dari kekurangan sholat wajib yang telah kita kerjakan sebagaimana yang di awal. Ya, semua sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita amalkan ini tahiyatul masjid, terutama bagi orang yang datang awalan, ya banyak waktu dia. Bisa sholat sunnah wudhu dulu, baru tahiyatul masjid, kemudian nanti azan, habis azan baru qobliyah, qobliyah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, setelah itu baru ba'diyahnya, baru pulang. Jadi dapat banyak dia. Tapi waktunya dia awalan datangnya. Jangan udah mepet nih Ustadz. Ada satu sholat kesempatan, ya cuman 3 menit. Nanti akan qomat. Mana Ustadz? Apakah tahiyatul masjid atau qobliyah subuh Ustadz? Nah, ini pertanyaannya itu yang paling urgen, yang paling banyak. Ada orang dua-dua dikejar, cepat Allah Akbar, itu nggak sah malah. Jadi bukan banyaknya, tapi kualitasnya nanti kalau lihat. Wah, ini cuma satu sholat nih, apa yang kita pilih? Maka kata ulama, pilihlah sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, karena itu pahalanya besar sekali. Dengan sholat sunnah qobliyah subuh, itu sudah mengcover tahiyatul masjid, itu maknanya. Kalau waktunya nggak cukup. Tapi kalau waktunya cukup, tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah. Gitu rumusnya ya. Nah, jadi kalau udah nggak cukup lagi itu sholat dua macam sholat, tahiyatul masjid atau qobliyah subuh, ambil qobliyah subuhnya. Itu sudah mengcover tahiyatul masjidnya. Bersambung insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.